Ternyata dalam kunut itu sendiri memang bermacam-macam umat Islam ini. Karena awalnya Nabi kunut tadi, ketika ada 70 orang hafidz Al-Quran dikirim ke suatu tempat atas permintaan daerah itu untuk menjadi juru dakwah. Ternyata sampai di tempat itu 70 itu dibunuh semua. Maka beliau berdoa. Dalam riwayat itu doa Nabi ya, yang dikatakan kunut tadi, dan kunut itu tidak Allahumma hdini fiman hadait. Kunut itu bisa berarti berdoa lama, berdiri panjang, lama berdoa. Yang isinya memintakan itu balasan orang-orang yang berbuat dolim, membunuh tadi. Nah, itu kan. Nah setelah itu Nabi tidak hanya itu, maka tempat itu di waktu dibunuhnya 70 orang sahabat itu dianggap suatu musibah itu. Nah, sampai sekarang ada umat Islam yang selalu mengadakan kunut, namanya kunut nazilah. Setiap ada musibah yang menimpa umat Islam terus kunut. Nah, terus kalau kemudian berubah menjadi kunut subuh saja, Bapak tadi sudah baca bahwa kalau kunut subuh saja ternyata ditemukan hadisnya dhaif. Nah, kalau sudah hadisnya dhaif kan tidak perlu dipakai. Nah, ketika Nabi selalu kunut, selalu berdoa untuk itu ya, dalam riwayat kira-kira 1 bulan lah, terus diturunkan ayat itu 128 Al-Imran itu. Allah menerangkan itu bukan urusanmu, bukan campur tanganmu, orang-orang itu saya ampuni atau saya siksa atau saya hukum, itu urusanku, bukan urusanmu. Ketika itu Nabi berhenti. Dari sinilah maka umat Islam pecah pendapatnya. Kunut itu pernah dikerjakan oleh Nabi, tapi setelah Nabi berhenti itu sudah tidak pernah dikerjakan lagi sampai wafat. Nah, itu namanya khilafiyah. Khilafiyah itu ada dalil pernah dilakukan, tetapi ya, pemahamannya jadi berbeda. Yang satu tadi memahami Nabi pernah kunut, maka setiap ada musibah Islam itu adakan kunut, namanya kunut nazilah. Yang lain setelah itu bukannya tidak ada musibah lagi. Dalam peperangan-peperangan juga banyak sahabat-sahabat Nabi yang terbunuh dalam peperangan itu, tapi Nabi sudah tidak kunut lagi. Nabi aja berhenti kok malah kita memulai. Nah, kalau sudah terjadi begitu ya sudah saling menghormati. Yang kunut silakan kunut, maka itulah kembalinya lana amaluna walakum amalukum. Sudah. Jadi jangan sampai pecah persahabatan kita retak hanya karena kunut dan tidak kunut, usoli dan tidak usoli. Ya, yang mau kunut silakan kunut, saya tidak usah kunut. Ya, nah kalau kamu salat imam mengikuti kamu menjadi imam pakai kunut, saya jadi makmum, mau sah saja. Nah kalau kamu sedang kunut, saya tidak ikut kunut. Tapi saya tidak baca terus sujud karena tidak boleh mendahului imam. Saya sujudnya ngenteni kamu walaupun kamu sedang kunut tol dah. Saya tidak akan ngamin-namini, gitu. Nah itu yang tidak kunut tidak usah kunut. Itu saling menghormati. Memang itu namanya khilafiyah. Khilafiyah itu ada dalil, pelaksanaannya berbeda. Kan tidak perlu dibicarakan khilafiyah itu, ada yang berpendapat begitu. Kalau kita memang itu namanya khilafiyah, ternyata memang ada di tengah-tengah umat Islam. Karena tidak usah dibicarakan terus diamalkan saja. Lalu dibicarakan saja nggak boleh kok diamalkan kan itu kan. Yang masih mau melakukan silahkan lakukan. Yang dan tidak kunut saling menghormati.